Salve, tentang Martin Luther ya. Ada mitos dan ada fakta. Mitosnya seperti ini. Martin Luther adalah seorang reformator sederhana yang ingin membersihkan gereja dari korupsi dan penyalahgunaan. Tetapi ketika dia menantang Paus tentang masalah indulgensi, dia dikutuk secara tidak adil yang memaksanya untuk keluar dari gereja. Sekarang kisah nyata, narasi ini salah. Luther adalah heretik yang tidak bertobat yang ajarannya menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki bagi gereja Katolik dan peradaban Barat. Ketika Paus Leo X memerintah pada tahun 1513 sampai 1521, menyadari bahaya dari ajaran Luther, dia dengan keras dan sabar mendesak pertobatannya. Lanjut, Martin Luther adalah seorang biarawan Katolik yang menyangkal kaul kebiaraannya dan meninggalkan gereja karena dia punya banyak masalah dengan korupsi yang terjadi di Jerman. Korupsi ini membuat dia sangat resah sehingga dia memutuskan untuk keluar dari gereja dan mendirikan gerejanya sendiri, yakni Gereja Lutheran. Gereja Lutheran adalah denominasi pertama dalam Protestantisme. Dan segera sesudah Martin Luther mendirikan gerejanya, sekelompok orang mengikuti trendsetter ini dan mereka semua mendirikan gereja mereka sendiri. Ini yang dikenal sebagai Reformasi Protestan. Semuanya ini dimulai pada tanggal 31 Oktober 1517 yang merupakan kejadian masyhur dalam sejarah di mana Martin Luther membuat suatu daftar dari segala keluhan yang dia miliki terhadap gereja Katolik dan dia memasang daftar ini di tembok katedral di Jerman. Daftar ini dikenal sebagai 95 tesis Martin Luther. Roma setuju dengan Martin Luther terhadap lebih dari separuh tulisan di daftarnya, antara 45 sampai 50 poin. Gereja Katolik setuju dengan Martin Luther dan bahwa dia benar dan banyak darinya berhubungan dengan korupsi yang terjadi di dalam gereja di Jerman. Dan ketika Roma tahu tentang hal-hal korup yang terjadi di dalam gereja, mereka segera ke Jerman. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka mendisiplinkan uskup dan para imam pelaku korupsi yang hampir seluruhnya tentang penjualan indulgensi. Jadi, Martin Luther benar bahwa gereja memang korup di Jerman dan bahwa mereka seharusnya tidak menjual indulgensi. Tapi sayangnya ini tidak cukup bagi Martin Luther. Dia menginginkan lebih. Gereja sudah mengakui sebagian dari daftar kesalahan yang dibuatnya, tapi dia sebenarnya salah dalam separuh bagian lain. Tapi Martin Luther tidak mau mendengarkan dan dia memutuskan untuk keluar dari gereja, meninggalkan imamatnya dan segera mendirikan gerejanya sendiri. Dia mengumpulkan pengikut di Jerman. Apa yang dilakukannya? Demi mendukung teologinya, Luther menganggap Deuterokanonika sebagai apokrifa yang akhirnya kemudian dibuang dari kitab suci. Ketika Martin Luther melakukan hal ini, dia membuka sekat pintu air bagi banyak orang lain di Eropa Barat untuk melakukan hal yang sama. Ketika Martin Luther keluar dari gereja, alasan utama melakukannya adalah bahwa gereja tidak lagi setia kepada kitab suci, bahwa gereja tidak lagi menjaga kebenaran kitab suci. Jadi Martin Luther memindahkan otoritas untuk menjaga kebenaran kitab suci ke dalam dirinya sendiri. Dia menolak magisterium atau kuasa mengajar yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus, dan dia menjadikan dirinya dalam posisi tersebut. Martin Luther menjadikan dirinya penafsir dari kitab suci. Begitu Martin Luther melakukan hal itu, ada orang lain di Eropa Barat yang berkata, kalau Martin Luther bisa membuat dirinya menjadi penafsir kitab suci, kenapa saya tidak? Kenapa bukan tafsiran saya atas kitab suci yang benar? Saya tidak perlu mendengarkan tafsiran gereja Katolik. Saya tidak perlu mendengarkan tafsiran Martin Luther juga. Saya bisa menafsir sendiri. Jadi di Eropa Barat di abad ke-16 ada sekelompok orang yang berkata, tafsiran kitab suci sayalah yang benar. Bahkan melampaui tafsiran kitab suci dari kuasa mengajar infalibel yang diberikan oleh Tuhan kepada gereja. Dan itulah intinya Reformasi Protestan. Martin Luther meninggal tahun 1546. Menjelang kematiannya dia menyesali tindakan yang sudah dilakukannya sebab dia mengira bahwa begitu dia keluar dari gereja, semua orang lain yang punya masalah dengan gereja akan mengikuti dia. Tapi bukan itu yang terjadi. Orang lain keluar dari gereja Katolik dan memulai denominasi mereka sendiri dan juga tidak sependapat dengan Martin Luther. Di Jerman, Swiss, Prancis ada orang yang percaya bahwa mereka memiliki pemahaman yang benar tentang kitab suci. Pada saat menjelang kematian, Martin Luther sudah terdapat 200 denominasi di Eropa Barat ya. Jadi kalau sebenarnya
mau mereformasi gereja, sebenarnya Protestan sudah tidak berfungsi lagi, sudah tidak berguna lagi, karena toh gereja sudah direformasi pada Konsili Trente. Yang terjadi selanjutnya hanyalah perkembangan heresi dari Martin Luther.